Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim alaih. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua mengkaji kembali, mengulang kaji terkait siksa kubur. Siksa kubur yang amat mengerikan. Ini perlu kita renungkan kembali. Ada sebuah kisah dari riwayat yang mana ada seorang lelaki yang disiksa di dalam kubur. Dia menjerit-jerit di dalam kubur. Apakah yang telah ia lakukan sehingga dia disiksa di dalam kubur selama 70 tahun? Ternyata selama dia hidup, dia menyungkil sisa makanan di sela giginya ini dengan cungkilan dari kayu bakar yang dia bawa. Kemudian dia ambil sisa makanan dengan menggunakan itu, yang mana kayu tadi tidak minta izin kepada orang yang telah membeli kayu bakar tersebut. Sehingga seorang lelaki ini disiksa di dalam kubur selama 70 tahun. Ini tentunya cerita yang amat menarik. Mari bersama kita stay tune, kita lihat bagaimana ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ketika Nabi Isa alaihi salam berjalan di suatu kawasan perkuburan. Nabi Isa alaihi salam mendengar suara lelaki yang menjerit-jerit kesakitan dan minta tolong. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ingin mengetahui hal tersebut. Dia mendekat kepada kuburan dan Nabi Isa berdoa kepada Allah. Nabi Isa menegadahkan tangannya. Apa yang ingin dilakukan Nabi Isa? Sebagaimana kita ketahui, Nabi Isa alaihi salam memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa memohon kepada Allah dengan izin Allah agar orang yang meninggal tadi hidup kembali. Ternyata setelah itu Allah memberikan izin dan kubur itu terbelah dan keluarlah seorang lelaki yang terbakar dan menjerit-jerit kesakitan dan minta tolong. Nabiullah Isa alaihi salam kemudian bertanya kepada lelaki tersebut, apa yang kamu lakukan sehingga Allah menyiksa kamu sedemikian? Kemudian laki-laki itu bercerita, saya adalah pencari kayu bakar. Saya cari kayu bakar di tengah hutan. Setelah saya cari, saya perjualbelikan kayu bakar itu kepada pembeli, kepada orang-orang yang mau membelinya. Pada suatu hari, datanglah pembeli kepada saya. Orang pembeli itu memberikan uangnya dan meminta kepada saya mengantarkan kayu bakar itu nanti. Setelah itu saya pergi ke hutan dan mencari kayu. Setelah saya cari, dapatlah kayunya dan saya antar kepada pembelinya. Akan tetapi di tengah perjalanan ketika saya hendak mengantarnya, saya merasa kelaparan.
merasa lapar, kemudian berhenti dan makan sejenak. Setelah makan, saya melanjutkan kembali perjalanan saya. Di tengah perjalanan, saya merasa ada sisa makanan yang berada di sela-sela gigi saya. Saya berusaha mengambil sisa makanan tersebut dengan lidah saya, dengan kuku saya. Akan tetapi saya tidak bisa melakukannya, tidak berhasil saya lakukan. Akhirnya saya congkilkan dengan kuku saya ini kayu bakar yang ada di pundak saya. Saya congkilkan, kemudian saya ambil, kian kepada engkau. Ditanya Nabi Isa kepada laki tersebut, apakah engkau tidak melaksanakan sholat? Lelaki itu menjawab, saya melaksanakan sholat. Apakah kau pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan? Lelaki itu menjawab, saya berpuasa. Dan lelaki itu melanjutkan perkataannya, sungguh saya taat kepada Allah, taat akan perintah Allah. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi, kemudian apa yang menyebabkan kamu sehingga Allah bisa makan di sela-sela gigi saya? Akhirnya berhasil saya lakukan. Sampailah, kemudian saya lanjutkan kembali perjalanan saya. Sampailah saya di tempat orang yang membeli tadi, dan saya berikan kayu bakar itu kepada pembeli. Kemudian saya pulang. Saya tidak meminta izin untuk menghalalkan kayu bakar tersebut. Oleh karena itu, saya disiksa selama 70 tahun sebagaimana yang Tuhan lihat. Saya menyangka Allah tidak melihat akan perkara sekecil ini. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, marilah kita ambil iktibar dari kisah tersebut. Apakah ada kita mengambil barang teman kita, barang saudara kita tanpa seizinnya? Barang-barang kecil seperti pulpen, kertas, dan lain sebagainya yang kecil-kecil, tentu ada. Kemudian, adakah kita meminjam barang teman kita, saudara kita, dan belum kita kembalikan, atau tidak kita kembalikan? Ingat, takutlah kita akan azab Allah. Sesungguhnya mati itu adalah benar, siksa kubur adalah benar, siksa neraka itu adalah benar. Maka takutlah kita akan azab Allah. Karena setiap amal perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Imam Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal, beliau memberikan resep sederhana bagaimana cara agar kita terhindar dari azab kubur. Menurut beliau, yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal soleh yang dikerjakan selama hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendiri mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44. Merujuk kepada pendapat para mujahid, tempat yang menyenangkan yang dimaksud di ayat tersebut ialah kediaman yang nyaman. Di mana kediaman nyaman? Di alam barzah. Fakta ini dipertegas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Disebutkan bahwa ketika mayat telah diantarkan, diletakkan di dalam kuburnya di liang lahat, ia mendengar gesekan sendal handan-tolan yang mengantarkannya, yang meninggalkannya sendiri dalam liang lahat tersebut. Bila ia adalah orang yang beriman, maka amalan yang akan menemaninya. Salat akan berada di atas kepalanya. Puasa akan berada di sisi kanannya. Zakat akan berada di sisi kirinya. Dan amal kebajikan lain seperti sedekah, silaturahmi, dan lain sebagainya itu berada di sekitar kakinya. Jika dia adalah orang yang beriman, maka amalannya yang akan menemaninya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung
baginya. Pada penghujung karya Al-Baihaqi yang terkenal dalam mahakaryanya As-Sunan Al-Kubra dan Dalail An-Nubuwah, menukil beberapa riwayat yang mengisahkan tentang rasa takut dan harapan besar dari para salaf agar terhindar dari siksa neraka. Padahal melihat secara matematis, hitungan matematisnya, tingkat kesolehan spiritual mereka itu terbilang mumpuni. Ini tak lain adalah menggambarkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Masya Allah. Sebut saja misalnya pendiri teolog Asy'ariyah Abu Musa al-Asy'ari, ia meminta agar dijauhkan dari siksa neraka. Ia bahkan memerintahkan agar kedalaman kuburnya itu ditambahkan. Ia berkata, "Dalamkan liang kuburku." Al-Baihaqi yang tutup usia pada umur 74 tahun. Ia mengutip kisah Abu Darda ketika sahabat Nabi ini sakit. Kemudian datang seseorang ke rumahnya. Kemudian orang berkata kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya engkau hampir meninggal dunia. Maka perintahkan aku suatu perkara yang bermanfaat bagiku dan akan mengingatkanmu." Abu Darda menjawab, "Sesungguhnya engkau di antara umat yang diampuni. Maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, berpuasalah Ramadan, dan jauhilah perkara keji. Kemudian berikanlah kabar gembira." Merasa tidak puas, lelaki itu kemudian mengulangi pertanyaannya kembali. Abu Darda pun kemudian membalas, dan Abu Darda memintanya untuk duduk dan merenungkan apa yang dikatakannya. Bayangkan ketika engkau berada di hari tak kala tak ada lagi ruang kecuali liang lahat yang luasnya 2 hasta sedangkan panjangnya 4 hasta. Keluarga yang konon tak bisa berpisah denganmu hari itu meninggalkanmu sendiri lagi. Kolegamu yang dulu membuat megah rumahmu kelak akan menimbunmu dengan tanah, lantas beranjak pergi darimu. Pada saat itu, sambung Abu Darda lagi, 2 malaikat berwarna hitam dan biru berambut keriting datang. Mereka adalah malaikat Mungkar dan Nangkir yang menanyakan identitasmu, agamamu, Tuhanmu, nabimu. Jika jawabanmu benar, engkau akan termasuk orang yang beruntung. Jika jawabanmu tidak tahu menahu, maka demi Allah, engkau telah tersesat. Kalau benar, kau jawab Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, dengan kitab sucinya Al-Quran, maka demi Allah engkau selamat dan mendapat petunjuk. Kesemua itu tidak akan mampu engkau ucapkan kecuali peneguh yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan azab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ia selalu berbuat baik, maka kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur di dalam Al-Quran, terutama siksa kubur yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 45 dan 40 sampai 46,
Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka setiap pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Mu'min ayat 45-46. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Hadis riwayat Tabrani. Lalu pertanyaannya, apakah yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam agar terhindar dari siksa kubur yang pedih dan mengerikan itu? Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari azab kubur, agar terhindar dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian selesai sholat tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal: siksa neraka jahanam, siksa kubur, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa berikut: Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang mana doa tersebut memiliki arti, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan agar terhindar dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran Surah Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, Surah Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surah tersebut Al-Mani'ah, yaitu penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surah di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebajikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu ketiga, amalan yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau terhindar dari siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksaan kubur. Yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seseorang mukmin itu dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian cara yang keempat yang dapat kita lakukan agar terhindar dari siksa kubur ialah berwasiat kepada keluarga kita bahwa ketika kita meninggal dunia, jangan ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga kita dan kerabat atas kematian. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi suatu kematiannya. Sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan baju.
sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidak mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itulah 4 hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Keempat hal tersebut adalah dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, membaca surah Al-Mulk, memperbanyak sedekah dan berwaksiat agar tidak ditangisi secara berlebihan saat meninggal. Dengan demikian, semoga kita umat Islam terhindar dari siksa kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfiru minal khotoya. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.